Tapi kalau misalnya kita jalankan lagi, kita pencet yes di sini, apa yang akan terjadi? Kita pencet yes, dan akan ada jendela peringatan lagi. Kalau kita pencet no, pastinya akan meng-close dan tidak jadi apa-apa. Kita klik lagi, kita yes, sekarang kita yes, dan are you sure-nya juga kita yes. Apa yang akan terjadi? Ya, teman-teman akan langsung melihat tampilan Windows kita yang sungguh aneh sekali. Tiba-tiba langsung ada sedikit screenshot dari desktop kita yang langsung diseperti itu kan. Tuh, langsung tiba-tiba kayak ngebuat seolah-olah kayak gambar 3D gitu ya. Yang dimana ini adalah virus Trojan GDI. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah lihat ya video saya mengenai file BMP. Jangan pernah buka file yang bernama BMP. Teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Ini adalah varian yang keduanya, atau bisa dibilang versi yang keduanya dari file bmp.exe. Jadi ini adalah bmp2.exe. Nama aslinya adalah seperti itu. Tapi dia namakan di sini adalah bitmap 2 biar kelihatan beda. Tapi saya entah kenapa kok ikonnya harus gambar kasur ya? Saya juga tidak mengerti kenapa kok ikonnya harus gambar kasur. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman melihat seperti ini jangan pernah dilakukan di PC asli. PC kita akan langsung dibuat monokrom seperti ini dengan beberapa ya filter-filter yang mungkin dibuat kayak seolah-olah agak sedikit berwarna gitu ya di sini ya. Dan unik sekali loh. Karena di sini kita bisa melihat, wow, tampilannya ini kayak dikasih warna pelangi, tapi pelanginya itu kayak mulai di grayscale gitu. Di apa ya namanya? Mungkin di reduce gitu warnanya. Ya, kita akan mendapati PC kita sudah seperti ini. Dan kita sekali lagi, virus Trojan GDI itu tujuannya untuk apa? Showcase dari si developernya. Jadi kita hanya melihat showcase-nya alias kita hanya bisa menikmati pertunjukan sambil melipat tangan seperti ini. Menarik ya, kurang lebih seperti itu. Oke, tampilannya sudah mulai berpiksel-piksel seperti ini. Yang dimana ini tidak mulus ya, tapi kelihatannya itu kayak dibuat cep gitu ya. Oke, kayaknya facecam saya akan sedikit nge-glitch atau nge-blur karena tampilan pixel-pixelnya seperti ini. Ya, ini karena kompresi YouTube juga. Jadi, ya, kita hanya bisa menikmati sekali lagi. Seperti itu. Dan, ya, hasilnya kurang lebih seperti inilah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi sama PC kita. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita coba Ctrl-Alt-Delete? Kita coba Ctrl-Alt-Delete. Ya, teman-teman mungkin banyak yang bertanya, kalau virus seperti itu di Ctrl-Alt-Delete apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa. Karena ini hanya mempengaruhi desktop saja. Teman-teman harus tahu ya, ini hanya mempengaruhi desktop saja. Jadi layer-layer yang muncul di sini hanya mengganggu tampilan saja. Kalau kita langsung restart PC-nya, apa yang akan terjadi? Biasanya 95%-an ya, virus Trojan GDI itu akan merusak master boot record. Jadi, teman-teman ya, walaupun pertunjukannya belum beres dari si virus ini, teman-teman langsung restart, maka PC teman-teman tetap master boot recordnya akan di-replace, akan diganti gitu, atau bahkan dihapus gitu. Pasti akan seperti itu. Mau pertunjukannya sudah beres atau enggak, pas teman-teman jalankan yes, virusnya langsung seperti itu. Oke, ada tampilan seperti gempa-gempa seperti ini ya, tapi kayak nggak mulus ya tampilan, karena di sebelah kiri saya ini kayak seolah-olah kayak gambarnya tuh kayak di Microsoft Paint yang mungkin teman-teman tahu lah ya, kayak gitu. Coba kita pencet tombol start. Tombol start nggak bisa dipencet ya. Tombol start nggak bisa dipencet. Kita coba buka Windows Explorer. Di sini juga tidak terbuka sama sekali. Jadi ini sepertinya sistem layernya ini adalah dia itu mengcapture dari desktop kita dan langsung membuat gambar-gambarnya diginiin. Jadi makanya kenapa tuh kita tidak bisa lihat apa-apa lagi. Oke, payloadnya masih ada ternyata ya. Tapi di sini payloadnya mulai diblurkan dari si PC kitanya, tampilannya. Ini sebenarnya cuma gambar ya. Sekali lagi ini cuma gambar, bukan sebuah PC kita yang aslinya desktopnya di seperti itu. Jadi ini hanya layer-layer saja. Teman-teman harus tahu kalau virus GDI kebanyakan memang seperti itu, hanya seperti itu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin kayaknya membuat wah kok desktop kita bisa seperti itu gitu ya. Tidak gitu lah. Tuh, kita tadi membuka Windows Explorer baru keluar sekarang. Tapi kalau bisa kita close dari sini, bisa. Tapi ini akan ditutup oleh layer-layer terus ya. Tuh. Jadi teman-teman harus gerak-gerakan terus seperti ini tuh. Baru bisa ya. Karena namanya juga ini cuman layer-layer saja. Tidak bisa terbuka yang lain-lain. Gitu ya. Seperti itu.
Tuh. Ini sebenarnya tampilan dari si desktopnya hanya seperti ini tuh kan. Tuh. Kalau kita seperti ini kan, tuh. Layernya akan hilang dan merefresh kembali tuh. Kembali tuh. Pasti akan seperti itu. Nah, kalau kita pencet refresh, tuh. Dia akan langsung tuh, agak susah ya. Tuh, agak susah ya. Kita coba pencet Win E, ini masih bisa di sini ya. Tapi tampilan jendelanya jadi unik ya. Tuh, teman-teman kalau misalnya saya buka jendela langsung malah jadi unik ya, tampilannya seperti itu ya, kayak di capture tapi di seperti itu kan. Ya, memang sekali lagi virus Trojan GDI fungsinya hanyalah untuk showcase. Jadi memang tidak ada tujuan yang lain selain untuk showcase dari si developernya. Jadi hati-hati. Kalau teman-teman menemukan file seperti ini jangan dibuka di PC asli. Oke, ada nama saya. Ya. Kenapa kok di sini ada nama saya? Ini bukan buatan saya ya. Tapi kenapa ada nama saya? Karena nama user saya adalah Nanda di sini. Karena nama user saya di sini Nanda. Jadi dia langsung menuliskan nama user saya. Ya, ini bukan virus buatan saya ya. Sekali lagi, ini adalah nama user saya. Jadi ada nama saya di sini, Nanda. Karena nama user saya memang Nanda. Nih, teman-teman tuh ya, bisa lihat ya, Nanda. Nama user saya adalah Nanda. Jadi di sini nama user teman-teman misalnya apa-apa pasti akan disebut sama dia. Ya, ini sebenarnya mekanisme yang gampang ya kalau misalnya teman-teman sudah mengerti dengan bahasa pemrogramannya. Hanya tinggal menambahkan nama usernya aja apa gitu. Mungkin pakai persen apa, kodenya apa-apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya nggak tahu ini dia dibuat pakai bahasa C++ saja atau C Pager atau C apa, saya juga tidak tahu. Jadi karena saya juga nggak tahu ini developernya siapa ya.